Hidup kita adalah serangkaian momen yang terus mengalir. Namun, berapa banyak dari momen itu yang benar-benar kita alami? Dalam kehidupan modern yang penuh dengan distraksi, dari notifikasi ponsel hingga daftar tugas yang tak ada habisnya, kehadiran penuh seringkali menjadi sesuatu yang langka. Kehadiran penuh adalah kemampuan untuk benar-benar hadir dalam momen ini, dengan tubuh, pikiran, dan jiwa berada di tempat yang sama. Ini adalah kunci untuk menemukan makna dan kedalaman dalam hidup kita. Bayangkan sebuah pertemuan makan malam dengan keluarga atau teman. Tubuh Anda ada di sana, tetapi pikiran Anda melayang, memikirkan pekerjaan yang belum selesai atau rencana akhir pekan. Anda mendengar mereka berbicara, tetapi tidak sepenuhnya mendengarkan. Fenomena ini sering disebut sebagai kehadiran yang terpisah. Kita secara fisik ada, tetapi secara mental kita jauh dari momen tersebut. Kehadiran yang terpisah ini menjadi kebiasaan bagi banyak dari kita. Kita terbiasa menjalani hidup dalam autopilot, tanpa benar-benar menyadari keindahan momen yang sedang kita alami. Namun, dalam setiap momen yang kita lewatkan, ada kemungkinan yang tak tergantikan untuk berhubungan lebih dalam dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Pikiran kita adalah alat yang luar biasa, tetapi ia seringkali menjadi tuan daripada pelayan. Banyak dari kita hidup dalam kekhawatiran tentang masa depan atau terperangkap dalam penyesalan akan masa lalu. Pikiran tentang apa yang akan terjadi, apa yang bisa terjadi, atau apa yang seharusnya terjadi, membanjiri kesadaran kita dan membuat kita kehilangan kontak dengan apa yang sedang terjadi di sini dan sekarang. Contohnya, saat berjalan di taman, alih-alih menikmati suara burung atau embusan angin yang lembut, kita sibuk memikirkan email yang belum terjawab atau percakapan yang tidak menyenangkan dari minggu lalu. Dalam proses ini, kita kehilangan pengalaman sederhana namun mendalam yang hanya bisa ditemukan dalam momen ini. Kehadiran penuh adalah tentang memotong rantai yang mengikat kita pada masa lalu dan masa depan. Itu adalah tindakan memilih untuk benar-benar hidup di sini, sekarang, dalam semua detailnya. Hidup tidak terjadi di masa lalu atau masa depan. Semua yang nyata hanya ada dalam momen saat ini. Ketika kita tidak hadir, kita sebenarnya kehilangan satu-satunya kehidupan yang kita miliki. Kehadiran penuh bukan hanya praktik, itu adalah bentuk cinta tertinggi terhadap kehidupan itu sendiri. Itu adalah cara kita menghormati keajaiban eksistensi, sebuah keajaiban yang hanya dapat kita sadari ketika kita benar-benar hadir. Hanya dengan hadir secara penuh, kita bisa merasakan kedalaman pengalaman hidup, menangkap momen-momen kecil yang penuh makna, dan menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada hal-hal eksternal. Kehadiran penuh adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam semesta yang lebih besar. Kehidupan selalu berbicara kepada kita, tetapi hanya kehadiran yang memungkinkan kita untuk mendengarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terbawa oleh kecepatan dan tekanan dunia modern. Kita sibuk dengan daftar tugas yang panjang, target yang harus dicapai, dan pikiran yang terus-menerus melompat antara masa lalu dan masa depan. Namun, dalam kesibukan ini, ada satu hal berharga yang sering terabaikan. Momen saat ini. Ketidakhadiran, ketidakmampuan untuk sepenuhnya hadir dalam momen sekarang, adalah masalah mendalam yang merampas kita dari esensi kehidupan itu sendiri. Pernahkah Anda merasa bahwa hari-hari berlalu begitu cepat, seperti pasir yang tergelincir di sela-sela jari? Anda bangun, menjalani rutinitas, lalu tiba-tiba hari sudah berakhir. Ketika kita tidak hadir, kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar mengalami hidup. Kita hidup seperti sedang menonton film dari jauh, tanpa benar-benar terlibat dalam adegan yang terjadi di depan mata kita. Ketidakhadiran membuat kita mengabaikan keajaiban yang tersembunyi dalam momen sederhana. Suara hujan yang jatuh, senyuman anak kecil, atau embusan angin di wajah kita, semua ini berlalu tanpa kita sadari. Padahal, dalam momen-momen kecil inilah kehidupan menemukan maknanya. Lebih parahnya, ketidakhadiran juga membuat kita kehilangan hubungan dengan orang-orang yang kita sayangi. Ketika kita tidak hadir secara penuh dalam percakapan atau momen kebersamaan, hubungan kita menjadi dangkal dan kehilangan keintiman.
Kita tidak hanya kehilangan momen, tetapi juga kehilangan kedekatan emosional yang seharusnya memperkaya hidup kita. Momen sekarang adalah denyut nadi kehidupan. Ini adalah satu-satunya realitas yang benar-benar kita miliki. Masa lalu adalah kenangan, dan masa depan hanyalah proyeksi pikiran. Namun, banyak dari kita menjalani hidup seolah-olah momen ini tidak penting. Kita terus menunda kebahagiaan dengan berpikir, aku akan bahagia nanti, setelah ini atau itu terjadi. Tapi, apakah nanti itu pernah datang? Kehidupan hanya bisa ditemukan di momen ini, tidak lebih, tidak kurang. Ketika kita tidak hadir, kita sebenarnya melewatkan satu-satunya kesempatan untuk benar-benar hidup. Momen sekarang adalah tempat di mana kita merasakan, belajar, dan tumbuh. Itu adalah ruang di mana kita menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan makna yang sejati. Ketidakhadiran adalah akar dari banyak penderitaan kita. Ketika kita tidak hadir, kita cenderung menciptakan kecemasan tentang masa depan yang belum terjadi, memelihara penyesalan atas masa lalu yang tidak bisa diubah, mengabaikan keajaiban kecil yang memberi warna pada hidup kita, menurunkan kualitas hubungan dengan orang lain karena kita tidak sepenuhnya hadir untuk mereka, kehilangan koneksi dengan diri sendiri sehingga kita merasa kosong dan tidak puas meskipun secara materi kita mungkin cukup. Ketidakhadiran membuat hidup terasa seperti rutinitas kosong. Namun, kehadiran penuh membawa hidup kembali ke dalam fokus. Ia membuka pintu menuju kedalaman dan keindahan yang tidak terlihat ketika pikiran kita melayang ke tempat lain. Masalah ketidakhadiran bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi. Ia seperti kabut yang bisa disingkirkan dengan kesadaran. Dengan memilih untuk hadir, kita tidak hanya menyelesaikan masalah ini, tetapi juga mengubah cara kita memandang dan menjalani hidup. Setiap momen adalah kesempatan untuk kembali ke rumah, ke tempat di mana hidup yang sejati terjadi. Ketika kita hadir, kita menyadari bahwa kehidupan tidak perlu dikejar, karena ia sudah ada di sini, menunggu untuk kita alami sepenuhnya. Kehadiran penuh dalam momen sekarang bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Itu adalah keterampilan yang perlu dilatih, seperti otot yang perlu dikuatkan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, di mana distraksi ada di mana-mana, melatih diri untuk benar-benar hadir adalah bentuk pemberontakan yang lembut, tetapi mendalam terhadap kebiasaan pikiran yang terus-menerus melompat antara masa lalu dan masa depan. Latihan ini adalah undangan untuk kembali ke inti keberadaan kita, untuk menemukan bahwa segala sesuatu yang kita cari sebenarnya selalu ada di sini, di saat ini. Latihan menyadari, menamai, dan mengalami adalah pendekatan sederhana, tetapi sangat kuat untuk membawa kesadaran kita kembali ke momen sekarang. Ini adalah proses 3 langkah yang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, untuk membantu kita memusatkan perhatian dan sepenuhnya hadir. Langkah pertama, menyadari. Langkah pertama adalah menjadi sadar, benar-benar sadar, akan apa yang terjadi di sekitar dan di dalam diri kita saat ini. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang terjadi saat ini? Perhatikan suara, bau, tekstur, dan sensasi yang seringkali terlewatkan. Ketika kita mulai menyadari momen ini, kita mungkin menemukan bahwa dunia penuh dengan keajaiban kecil yang sebelumnya kita abaikan. Suara angin di dedaunan, kehangatan matahari di kulit, atau bahkan sensasi napas yang masuk dan keluar dari tubuh kita, semua ini adalah pintu gerbang menuju kehadiran. Langkah kedua, menamai. Setelah menyadari, langkah berikutnya adalah menamai apa yang kita amati. Berikan nama pada elemen-elemen yang ada di sekitar kita, pohon, awan, batu, atau burung. Menamai ini bukan sekadar memberi label, tetapi cara untuk membawa perhatian kita lebih dalam ke objek tersebut. Menamai juga dapat diterapkan pada pikiran dan emosi yang muncul. Ini adalah rasa khawatir, ini adalah rasa bahagia, atau ini adalah rasa takut. Dengan menamai, kita menciptakan jarak antara diri kita dan pengalaman kita, sehingga kita bisa melihatnya dengan lebih jernih dan tanpa penilaian. Langkah ketiga, mengalami. Langkah terakhir adalah
mengalami elemen yang telah kita sadari dan namai. Ini berarti benar-benar masuk ke dalam pengalaman tersebut dengan seluruh indera kita. Jika Anda memegang sebuah batu, rasakan teksturnya, perhatikan warnanya, dan biarkan pikiran Anda tenggelam dalam keajaiban detail kecilnya. Mengalami adalah tentang memperlambat ritme hidup dan memberi perhatian penuh pada apapun yang ada di depan kita. Ini adalah bentuk penghormatan kepada momen ini, menghargainya sebagai sesuatu yang berharga dan tak tergantikan. Bayangkan Anda berjalan di taman, alih-alih terburu-buru untuk sampai ke tujuan. Cobalah mempraktikkan latihan ini. 1. Menyadari. Perhatikan bagaimana udara terasa di kulit Anda. Dengarkan suara angin dan kicauan burung. 2. Menamai. Pohon, daun, langit biru, atau bahkan pikiran tentang pekerjaan. 3. Mengalami. Berhenti sejenak untuk merasakan tekstur tanah di bawah kaki Anda, atau melihat detail dedaunan di pohon. Dengan latihan ini, jalan-jalan sederhana di taman bisa menjadi pengalaman yang mendalam, penuh dengan rasa kagum dan ketenangan. Latihan ini tidak terbatas pada waktu tertentu atau aktivitas tertentu. Anda bisa melakukannya di mana saja. Saat duduk di rumah, perhatikan detail kecil di ruangan Anda, suara di luar jendela, atau sensasi napas Anda. Saat berkendara, alih-alih terburu-buru mencapai tujuan, fokuslah pada perasaan tangan Anda di setir, suara mesin, atau pemandangan di luar jendela. Saat berbicara dengan orang lain, dengarkan dengan penuh perhatian, tanpa memikirkan apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Semakin sering kita mempraktikkan kehadiran penuh, semakin kita menyadari bahwa kehidupan selalu menawarkan lebih dari yang kita kira. Setiap momen, betapapun sederhananya, adalah pintu menuju kedalaman pengalaman manusia. Kita tidak perlu menunggu hari istimewa atau pencapaian besar untuk merasakan keajaiban hidup. Itu selalu ada, tersembunyi dalam momen-momen kecil yang sering kita abaikan. Latihan ini bukan hanya tentang melatih pikiran. Ini adalah cara untuk merangkul kehidupan sepenuhnya, dengan segala keindahannya yang rapuh dan tak terduga. Kehadiran penuh dalam momen sekarang adalah kunci yang membuka pintu menuju kehidupan yang lebih kaya, bermakna, dan penuh keajaiban. Manfaatnya tidak hanya terasa pada tingkat emosional dan mental, tetapi juga memengaruhi hubungan kita, kesehatan, dan bahkan cara kita memandang dunia. Dengan menjadi sepenuhnya hadir, kita menciptakan ruang untuk mengalami hidup dengan kedalaman yang seringkali terlewatkan dalam rutinitas sehari-hari. Ketika kita hadir sepenuhnya, kehidupan yang tadinya terasa biasa saja, tiba-tiba tampak penuh warna dan detail yang menakjubkan. Kita mulai melihat keindahan dalam hal-hal yang sering dianggap remeh, cahaya matahari yang menembus jendela, aroma kopi di pagi hari, atau senyuman seseorang yang kita cintai. Kehadiran penuh membuka pintu ke realitas yang lebih hidup, di mana setiap momen adalah anugerah. Kita menjadi lebih sadar bahwa hidup tidak terjadi di masa lalu atau masa depan, tetapi hanya di sini dan sekarang. Dari kesadaran ini, muncul rasa syukur yang mendalam, karena kita menyadari betapa berharganya setiap detik yang kita miliki. Salah satu musuh terbesar kebahagiaan kita adalah kecemasan tentang masa depan dan penyesalan tentang masa lalu. Kehadiran penuh adalah obat alami untuk kedua hal ini. Ketika kita sepenuhnya hadir, pikiran berhenti berlari ke arah kemungkinan yang menakutkan atau kenangan yang menyakitkan. Kehadiran membawa kita kembali ke tubuh kita, ke napas kita, dan ke kenyataan bahwa saat ini kita aman. Ini memberi kita jeda dari siklus overthinking yang melelahkan dan menawarkan ketenangan yang sederhana namun kuat. Dalam keheningan momen ini, stres perlahan mencair, digantikan oleh rasa damai yang dalam. Kehadiran penuh tidak hanya memengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga cara kita berhubungan dengan orang lain. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam interaksi dengan orang lain, kita memberikan mereka hadiah yang langka di dunia modern, perhatian penuh kita. Dengan mendengarkan tanpa terganggu, menatap mata mereka, dan benar-benar terlibat dalam percakapan, kita menciptakan hubungan yang lebih dalam dan autentik. Orang-orang merasa dihargai, dipahami, dan dicintai, yang pada gilirannya memperkuat ikatan emosional kita dengan mereka.
Hidup penuh kehadiran memungkinkan kita untuk menghadapi dan melepaskan luka emosional yang telah lama kita bawa. Dengan menghadirkan diri pada emosi yang muncul tanpa menghakimi atau menolaknya, kita memberi ruang bagi penyembuhan. Alih-alih melarikan diri dari rasa sakit, kita belajar untuk menghadapinya dengan keberanian dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Dalam proses ini, kita membebaskan diri dari beban masa lalu dan membuka jalan untuk menerima kehidupan dengan hati yang lebih ringan. Ketika kita hadir, pikiran kita menjadi lebih jernih dan terbuka terhadap ide-ide baru. Kehadiran penuh memungkinkan kita untuk melihat hal-hal dari perspektif yang segar, menangkap detail yang sebelumnya terlewatkan, dan menghubungkan titik-titik yang tidak terlihat. Banyak seniman, penulis, dan inovator besar menemukan bahwa momen keheningan dan kehadiran adalah sumber inspirasi mereka. Dalam keheningan momen sekarang, ide-ide kreatif mengalir tanpa hambatan. Ketika kita berhenti untuk benar-benar hadir, kita menemukan kembali rasa kagum terhadap dunia di sekitar kita. Bintang-bintang di langit malam, suara hujan yang jatuh, atau bahkan rasa sederhana dari makanan yang kita makan. Semua ini menjadi pengingat akan keajaiban keberadaan. Rasa kagum ini adalah penghubung kita dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Ini membangkitkan rasa syukur yang mendalam dan memberi makna pada hidup kita, yang seringkali terasa biasa-biasa saja. Kehadiran penuh bukanlah tujuan akhir, itu adalah cara untuk hidup dengan sepenuh hati. Ini adalah perjalanan untuk merasakan hidup secara mendalam, membebaskan diri dari kecemasan, dan menciptakan hubungan yang lebih bermakna dengan diri kita sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Manfaatnya tidak hanya memberi kita ketenangan, tetapi juga memperkaya pengalaman hidup kita, membuka pintu ke dimensi yang lebih dalam dari keberadaan manusia. Kehadiran penuh bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Seperti otot yang memerlukan latihan rutin untuk menjadi kuat, kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam momen sekarang juga memerlukan komitmen dan latihan terus-menerus. Dengan menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya melatih pikiran untuk kembali ke saat ini, tetapi juga menciptakan perubahan mendalam dalam cara kita merasakan dan menjalani hidup. Kebiasaan adalah fondasi dari hidup kita. Mereka membentuk pola pikir, perilaku, dan pada akhirnya hasil yang kita dapatkan. Untuk benar-benar menikmati manfaat dari kehadiran penuh, latihan ini perlu menjadi kebiasaan yang terintegrasi dalam rutinitas harian kita. Mulailah dengan langkah kecil, tidak perlu meluangkan waktu berjam-jam setiap hari untuk bermeditasi atau melakukan latihan formal. Sebaliknya, hadirkan momen mindfulness dalam aktivitas sehari-hari yang sederhana. Saat menyeduh teh, mencuci piring, atau bahkan bernapas. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya rasakan, lihat, dan dengar saat ini. Dengan mengulangi latihan ini secara konsisten, pikiran kita akan mulai belajar untuk kembali ke momen sekarang secara otomatis. Setiap hari menjadi kesempatan untuk melatih kemampuan ini, memperkuat koneksi kita dengan saat ini. Kehidupan seringkali terasa seperti serangkaian tugas yang harus diselesaikan atau target yang harus dicapai. Namun, dengan kehadiran penuh, kita mengubah cara kita mengalami hidup. Setiap momen, tidak peduli seberapa sederhana atau biasa, menjadi pengalaman yang penuh makna. Menyapu lantai, misalnya, tidak lagi hanya menjadi tugas rumah tangga. Ini menjadi kesempatan untuk merasakan gerakan tubuh, mendengar suara sapu, dan mengamati pola yang tercipta. Hal-hal kecil seperti ini, ketika dilakukan dengan kehadiran penuh, menjadi cerminan dari keajaiban hidup itu sendiri. Hidup tidak lagi terasa terburu-buru. Kita belajar menikmati proses, bukan hanya hasil. Transformasi ini membawa rasa kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, bukan dari apa yang kita capai, tetapi dari bagaimana kita hadir. Ada keajaiban yang tersembunyi di balik setiap momen saat ini, tetapi seringkali kita terlalu sibuk atau terganggu untuk menyadarinya. Ketika kita hadir sepenuhnya, kehidupan yang sebelumnya terasa biasa-biasa saja mulai mengungkapkan dimensi yang lebih dalam. Sebagai contoh, berjalan di taman bukan hanya aktivitas fisik, itu menjadi kesempatan untuk merasakan tanah di bawah kaki,
mendengar kicau burung, dan mencium aroma dedaunan. Setiap langkah menjadi meditasi, setiap napas menjadi pengingat bahwa kita hidup. Latihan kehadiran penuh ini bukan hanya sebuah praktik, itu adalah bentuk spiritualitas yang mendalam. Dengan sepenuhnya hadir, kita tidak hanya berhubungan dengan dunia di sekitar kita, tetapi juga dengan jiwa kita sendiri. Hidup menjadi pengalaman yang sakral, di mana setiap detik memiliki nilai yang tak tergantikan. Dunia modern seringkali dipenuhi dengan hiruk-pikuk, tuntutan dan gangguan tanpa akhir. Namun, kehadiran penuh memberikan kita tempat perlindungan di tengah kekacauan tersebut. Dengan melatih diri untuk hadir, kita menciptakan ruang di mana kita bisa bernapas, berpikir jernih, dan menemukan kembali keseimbangan kita. Bahkan di tengah jadwal yang padat, kita dapat menyisipkan momen-momen kecil untuk berhenti, merasakan napas, dan kembali ke diri kita sendiri. Kedamaian yang kita temukan dalam momen-momen ini bukanlah sesuatu yang diberikan oleh dunia luar, tetapi sesuatu yang kita ciptakan dari dalam. Kehadiran penuh adalah seni menjalani hidup dengan sepenuhnya hadir dalam setiap momen, dan latihan ini adalah jalan menuju seni tersebut. Dengan menjadikannya kebiasaan, kita tidak hanya mengubah cara kita melihat dunia, tetapi juga cara kita merasakan, berpikir, dan mencintai. Kehidupan tidak lagi hanya tentang melakukan, itu menjadi tentang menjadi. Dan dalam kehadiran ini, kita menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan makna yang selalu kita cari. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.